Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang namanya terapi perlindungan. Kita diperintahkan oleh Allah berdoa. Biasanya berdoa kita tuh, kalau namanya doa tuh minta, rata-rata seperti itu. Doa tuh minta gitu aja, minta sesuatu, gitu berdoa. Ya, kalau berdoa pada Allah, minta sesuatu pada Allah yang dibutuhkan, yang diperlukan, yang diinginkan, atau yang tidak dikehendaki, ya supaya dijauhkan. Kalau yang dibutuhkan, pengen dia kita tarik cepet-cepet supaya datang ya, gitu ya. Yang diperlukan, yang diinginkan, yang dibutuhkan, nah ini pengen buru-buru cepet kita dapat. Tapi kalau yang nggak diinginkan, nah cepet-cepet supaya pergi, ya. Misalnya sakit, nah minta-minta penyakitnya supaya jauh, sembuhan datang, ya. Misalnya lagi apa? Miskin, ya, miskin, ya Allah. Nah miskinnya supaya jauh, kekayaannya, rezekinya supaya datang. Dan itu ya kita nih. Makanya kita selalu berdoa meminta biasanya. Kalau kita kurang, kita minta dicukupkan. Biasanya gitu, minta aja. Nah ini selama ini gini. Nah, di dalam Al-Quran Ibu pernah dengar gak a'udzubillah minasyaitonirrajim misalnya? Artinya apa? Berlindung kepada Allah. Nah, berlindung kepada Allah ini disuruh minta perlindungan. Nah gitu. Jadi kalau tadi kan minta supaya didatangkan. Tapi di dalam Al-Quran dan doa-doa Rasulullah SAW itu kita diminta untuk berlindung. Tuh gitu berdoanya. Berlindung dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi kalau yang namanya berlindung itu Ibu belum datang dia. Kalau kita berdoa dia sudah datang. Artinya apa? Sakit sudah datang, minta sembuh. Tapi kalau berlindung belum datang Ibu, ini sehat, keadaannya sehat. Keadaan sehat kita berlindung kepada Allah dari segala macam penyakit. Tuh, itu bedanya. Ya, nah kebanyakan kita kalau kita sehat kita nggak mau berlindung dari penyakit. Kalau sudah sakit baru kita berdoa. Gitu. Ya, ini penyakit. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa kita disuruh berlindung kepada Allah? Kira-kira gimana Ibu? Kenapa sih Allah menyuruh kita berlindung? Kenapa? Kok begitu model doanya? Kan gak ada di agama lain tuh Ibu. Cuman di Islam aja yang begitu, Rasulullah aja ngajarin gitu. Kenapa kira-kira? Pengen selamat. Ya, pengen selamat. Apalagi Bu, kenapa? Hanya Allah sebaik-baik pelindung. Kenapa kita disuruh berlindung Ibu? Ada lagi? Kenapa? Supaya Allah Maha Kuasa. Ya Allah Maha Kuasa. Supaya apa nih? Supaya Allah melindungi kita. Kenapa disuruh berlindung? Karena Allah Maha Pemberi. Ya, karena Allah Maha Pemberi dan Maha segalanya. Ibu, ya, hidup di dunia ini banyak ancaman, betul nggak Bu? Betul. Nah, hidup di dunia ini banyak bahaya Ibu. Hidup di dunia ini banyak yang nggak kita sukai, betul ya? Hidup di dunia ini banyak kejahatan, betul? Hidup di dunia ini banyak kesesatan, tuh gitu. Hidup di dunia ini banyak godaan, tuh. Hidup di dunia ini banyak bencana, betul ya? Tuh, belum terjadi. Nah,
pada kita, dan dia pasti terjadi kepada manusia, termasuk bencana kemiskinan, kekurangan. Ya, kalau kayak sekarang nih kita makan cukup, segala macam cukup, apa mungkin? Apa kita tahu besok apa yang akan terjadi? Apa akan selalu cukup kita? Belum tahu, Ibu. Karena ancaman selalu datang, silih berganti, dan tidak ada orang yang tahu satupun. Sekarang kita senang-senang aja, punya suami, punya anak, harta cukup. Tahu nggak? Bisa jadi kan, suami kita besok kita nggak tahu apa masih sama kita apa enggak kan ya? Gitu kan? Begitu juga harta, begitu juga sehat. Coba deh, besok kita nggak ada yang tahu, Ibu, itu. Dan ancaman itu akan selalu datang setiap saat kepada siapa saja. Betul ya? Itu, Ibu. Nah, kita lupa ini. Kita nyaman ini, kita lupa. Bahkan ancaman setiap detik di dalam diri kita, itu ada bahaya namanya setan dan hawa nafsu. Itu setiap detik ada dalam diri kita. Bahkan kita lagi ngaji Quran sendiri, ancaman itu ada dari hawa nafsu dan setan, Ibu. Nah, kenapa? Kita tidak tahu dia, tapi dia tahu kita. Dia ngerti kelemahan kita. Dia tahu yang menyebabkan kita bingung. Dia tahu yang menyebabkan kita resah gelisah. Dia tahu yang menyebabkan kita lupa pada Allah. Nah, disitulah dia main terus, mengintai kita setiap saat. Begitu juga hawa nafsu kita. Nah, karena itulah kita diminta oleh Allah, dibimbing oleh Allah senantiasa untuk berlindung. Tuh gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu perlindungan yang pertama seperti itu. Ya. Nah ini, banyak sekali perlindungan yang perlu dimintakan kepada Allah Ta'ala. Ada qul a'udzu birabbin nas, ya. Berlindung kepada Allah dari yuwaswisu fi sudurin nas, dari was-was di dalam hati yang menggelisahkan, yang mencemaskan, yang mengkhawatirkan, yang membuat kita sakit pikiran. Kadang-kadang diombang-ambing oleh setan pikiran kita nih. Itu minta kepada Allah dilindungi. Bahkan kesesatan itu bisa terjadi setiap saat pada diri kita. Lupa pada Allah bisa terjadi setiap saat pada diri kita. Nah ini, Ibu, maka Allah suruh berlindung. Nah, itu contohnya qul a'udzu birabbin nas. Ada lagi berlindung kepada Allah dari jin, tuh, dari kedengkian, tuh, dari sihir, ya, tuh di Al-Quran ada, Bu, disuruh berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq, tuh. Ya, nah, dan seterusnya. Dari kejahatan-kejahatan yang ada di dalam dunia ini yang kadang-kadang kita tidak tahu, Bu. Makanya kita masuk WC, nah, suruh baca, ya kan? Suruh berdoa, berlindung kepada Allah. Minal hubsi wal khaba'is, minta berlindung kepada Allah dari jin, dari macam-macam. Ya, nah ini, Ibu, disuruh berlindung kita karena bahaya itu banyak. Tuh. Penting gak nih, Bu? Penting. Penting banget. Ya, nah ini berlindung kepada Allah. Belum lagi kita berlindung kepada Allah dari banyak hal. Ya, kalau Ibu baca di hadis-hadis doa Rasulullah, berlindung kepada Allah dari ketuaan. Tua. Berlindung kepada Allah dari mati mendadak.
Berlindung kepada Allah dari pikun misalnya. Berlindung kepada Allah dari sakit namanya belang misalnya. Berlindung kepada Allah dari kedengkian orang. Berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan makhluk-makhluk. Dari fitnah tuh, berlindung kepada Allah. Banyak sekali, Bu. Jadi Rasulullah itu, Ibu, kalau Ibu baca hadis, ribuan hadis, Ibu jangan tanggung-tanggung kalau baca hadis itu ribuan, kalau baca hadis itu ribuan. Jadi kita tahu semua, oh begini Nabi itu ternyata ya. Begitu banyak sekali hal-hal yang mungkin dalam hidup ini kita tidak inginkan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berlindung kepadanya. Berlindung kepada yang maha kuat, berlindung kepada yang maha perkasa, berlindung kepada yang maha berkuasa. Itulah perlindungan Allah, perlindungan yang maha besar, perlindungan yang maha kokoh. Ya, mudah-mudahan dengan kita mengingat-ingat selalu bahwa kita selalu memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hidup kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian penjelasannya. Untuk selanjutnya kita latihan terapi perlindungan.